Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Edi Sapri, Ibu Dr. Rehani selaku dosen pembimbing kita pada mata kuliah pendidikan Islam dalam perspektif hadis. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah dan mulia ini Allah memberikan kita kesempatan dan waktu untuk bisa kembali untuk hadir bersama-sama untuk mendalami ilmu dan pengetahuan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pagi ini memberikan suatu keberkahan dan kemuliaan buat kita semua. Kemudian salat beserta salam mari selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Habibullah kasih Allah baginda Rasul Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kebodohan menuju suatu cahaya yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Mengawali diskusi kita pada pagi ini, izinkan saya untuk memaparkan makalah yang berjudul Reward and Punishment Perspektif Hadis. Yang pertama, pendahuluan. Pemberian reward and punishment dalam pembelajaran harus dilakukan. Karena reward and punishment merupakan bagian dari reinforcement, penguatan yang diberikan oleh seseorang pendidik untuk mengingatkan motivasi belajar peserta didik. Reward merupakan reinforcement yang bersifat positif, di mana guru memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa saat berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. Sedangkan punishment merupakan reinforcement yang bersifat negatif, di mana guru memberikan hukuman atau sanksi kepada siswa ketika mereka melanggar peraturan saat belajar di kelas. Agar pembelajaran di kelas lebih menyenangkan serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, maka reward and punishment yang diberikan harus merupakan tindakan-tindakan positif. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah pengertian reward and punishment. Reward berasal dari bahasa Inggris yang berarti penghargaan atau hadiah. Sedangkan reward ganjaran menurut istilah ini pendapat Ngalin Purwanto menjelaskan bahwa reward adalah alat untuk mendidik anak-anak supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaan yang mendapat penghargaan. Sedangkan punishment berasal dari bahasa Inggris juga, yaitu berarti law, hukuman, atau siksaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukuman memiliki arti peraturan resmi yang menjadi pengatur. Kemudian menurut istilah, Ngalin Purwanto menyebutkan bahwa hukuman merupakan penderitaan yang harus diberikan kepada setiap orang yang telah melakukan kesalahan. Karena hukuman merupakan hal etis yang berkaitan dengan nilai dan norma sebuah tatanan pendidikan maupun kehidupan. Kemudian kita masuk ke B, yaitu reward and punishment dalam hadis. Yang pertama, hadis tentang reward. Yang pertama adalah hadis Haddasana Muhammad bin Bashari Haddasana Abu Bakri Hanafi Haddasana Doha bin Usman an Ayub bin Musa qala sami'tu Muhammad bin Ka'bi karatini qala sami'tu Abdullah bin Mas'ud yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfun min kitabillah falahu bihi hasanatan wal hasanatu man qara'a harfan, jangan harfun.
man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihah. La aqulu alif lam harfun walakin alif lam harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Kemudian hadis yang kedua, akhbarna Ishaq bin Ibrahim an Mansur bin Tashir Salami an Abi Sya'ri Zaid bin Qalbi an Ibrahimu an Al-Qati an Qarsaid dabayi wa kana minal Qur'an wa kana min qura'i awwalina an Salmani qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin yatatakharu yaumal jum'ati kama umiru summa yakhruju min baitihi hatta ya'til jum'ati fayansitu hatta yaqdiyal imamu salatu illa kana kafaratu lima kana qalbihi min jumu'ati. Kemudian hadis yang ketiga, haddatsana Abdullah hadasani abnis sana afanu sana abana sana Yahya bin Abi Kashiri an Zaidin an Abis Salami an Abi Umamatal Bahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li sahibihi. Kemudian adapun hadis tentang punishment, yang pertama hadisnya berbunyi haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Su'batu wa haddatsana Muhammad bin Katsirin qala akhbarana Su'batu an Habib bin Abi Sabiti an Umarat bin Umari an ibnil Mutawwishi an abihi qala Ibnu Katsiri an Abi Mutawwisi an abihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aftara yawma min ramadana min ghairi rukhsatin rahasahallahu lahu lam yuqdi anhu siyamud dahri. Kemudian hadis yang selanjutnya haddatsana Abdillahi hadatsani Abi Shanal Walid bin Muslimu qala ana Su'id bin Abdil Azrizi an Makhuli an Ummu Aimani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
la tan la tun la tunrukis salata muta'ammidan fa innahu man tarakas salata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatallahi wa rasulihi. Kemudian hadis yang selanjutnya, haddatsana Mu'ammal ibnul Hishami yakni yashkuriya haddatsana Ismailu an Sawwarin Abi Hamzata qala Abu Dawud wa huwa Sawwar ibn Dawud Abu Hamzat al-Muzani Syayrafiyu an Amr ibn Sya'ib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'us sab'is sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin shinina wa fariqu bainahum bil madaji. Kemudian yang terakhir, kesimpulan, konsep reward and punishment dapat digunakan dalam pendidikan Islam. Hal ini dikarenakan Rasul sebagai contoh teladan menggunakan metode ini dalam mendidik umatnya. Yang pertama, hadis tentang reward, diantaranya lah hadis tentang keutamaan pahala bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, hadis tentang keutamaan sholat Jumat. Dan yang ketiga adalah hadis tentang syafaat bagi orang yang membaca Al-Quran. Kemudian adapun hadis tentang punishment, yaitu diantaranya adalah ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan puasa. Yang kedua, ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Dan yang ketiga, sanksi diberikan kepada anak ketika sudah berumur 10 tahun tidak melaksanakan sholat. Adapun metode yang lebih efektif di antara reward and punishment adalah metode reward, karena pengaruhnya terhadap perubahan akhlak anak lebih bertahan lama daripada penerapan metode hukuman atau punishment. Yang terakhir, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam penyajian ini kita bisa memberi masukan, kritikan terhadap apa yang saya tulis dalam makalah, dan saya yakin apa yang telah saya buat ini belum memenuhi suatu kesempurnaan. Karena itu kita minta juga nanti saran dan masukan serta perbaikan dari Bapak Prof dan Ibu Dr. Rehani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi makalah dari kelompok B yang sudah sama-sama kita dengarkan. Nah, ini saya lihat sudah hadir beberapa dari mahasiswa kelompok A. Apakah dari kelompok A sudah hadir semua nih, Depi Desmal? Masih ada yang belum, Pak Prof. Jam berapa mereka diberitahu kuliahnya? Kemarin informasinya pada jam ini jadwal semula ada kuliah dengan Pak Prof Zulmukim, sejarah pendidikan, sejarah sosial pendidikan Islam, Pak Prof. Kemudian Pak Prof Zulmukim mengundur jadwalnya. Jadi sebagian kawan ada yang sudah dapat informasi, ada yang belum, Pak Prof. Jadi sifatnya pasif nih ya, menunggu informasi bukan mencari informasi ya. Akal A ya. Tadi sudah disampaikan juga sebagian, Pak. Apa makalah dari kelompok A siapa hari ini? Bu Ismiati. Ismiati Zain, Pak. Ismiati Zain. Nah, Ismiati nampaknya sudah hadir. Judulnya kan sama kan, tentang
reward and punishment dalam pendidikan perspektif hadis-hadis Rasulullah. Ya, Netizen Prof. sudah di-share makalahnya kepada teman-teman. Iya, Prof. Ya, oke ya. Sudah, Prof. Nah, karena materi sama, maka kita persilakan kepada kedua pemakalah untuk mempresentasikan makalahnya. Setelah itu nanti kita buka forum untuk mendiskusikannya. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ibu Ismiati Irzain untuk mempresentasikan makalahnya. Silakan Ibu Ismiati. Ya, Prof. Baiklah Bapak Ibu semuanya, apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah. Dah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf juga karena disijunjung karena jaringan, jadi mungkin agak terputus-putus. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak dosen kita yaitu Bapak Profesor Dr. Edi Safri, kemudian Ibu Dr. Hani teristimewa pada seperti syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan nikmat rahmat beliau kita telah dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Kemudian selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai reward dan punishment perspektif hadis. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari makalah ini adalah yaitu reward dan punishment ini merupakan bagian dari alat atau metode dalam pendidikan. Yang mana reward ini merupakan hadiah yang nantinya akan meningkatkan semangat dan prestasi peserta didik. Reward ini akan mempengaruhi terhadap semangat dan keinginan untuk lebih baik lagi bagi peserta didik. Kemudian punishment atau hukuman ini akan berdampak terhadap peserta didik lebih baik daripada sebelumnya dengan adanya hukuman yang diberikan. Kemudian rumusan dan batasan masalah, di sini saya akan batasi pengertian reward dan punishment. Kemudian bagaimana reward dan punishment dalam pendidikan. Selanjutnya seperti apa hadis-hadis mengenai reward dan punishment. Yang pertama yaitu pengertian reward atau ganjaran. Ganjaran menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu reward yang berarti penghargaan atau hadiah. Selanjutnya menurut M. Ngalin Purwanto, reward atau ganjaran ialah alat untuk mendidik anak-anak supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapat penghargaan. Selanjutnya dalam bahasa Arab adalah berasal dari bahasa takrib. Takrib juga diartikan tanda jasa, penghargaan, hadiah, imbalan, dan ganjaran. Kemudian menurut Kamus Psikologi, reward adalah situasi atau pernyataan lisan yang bisa menghasilkan kepuasan atau menambah kemungkinan suatu perbuatan yang dikerjakan. Jadi, reward atau ganjaran adalah segala sesuatu yang menyenangkan perasaan yang diberikan kepada siswa karena mendapatkan hasil yang baik dalam proses pendidikannya. Kemudian pengertian punishment atau hukuman. Hukuman berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata punishment yang berarti law, hukuman atau siksaan.
Yang kedua, menurut M. Ngalin Purwanto, punishment atau hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang, orang tua, guru, dan sebagainya sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan. Dalam bahasa Arab, hukuman dikenal dengan tarhib yang mempunyai arti sebagai ancaman dengan siksaan sebagai akibat melakukan dosa atau kesalahan, atau akibat lengah dalam menjalankan kewajiban. Tarhib adalah ancaman yang dimaksud untuk menumbuhkan rasa takut agar selalu berhati-hati dalam bertindak serta melakukan kesalahan. Jadi punishment atau hukuman adalah penderitaan yang diberikan guru, baik fisik atau psikis, dalam melakukannya tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan di luar batas kemanusiaan. Punishment atau hukuman yang diberikan harus bersifat pedagogi atau mendidik dan bukan karena balas dendam. Selanjutnya, pengertian reward atau ganjaran dan punishment hukuman dalam Al-Quran. Hadiah di dalam Al-Quran biasanya disebut dalam berbagai bentuk uslub. Di antaranya ada yang mempergunakan lafaz ajar sebanyak 93 ayat dengan surat yang berbeda-beda, dan sawab sebanyak 3 ayat juga dengan surat yang berbeda-beda pula. Salah satunya seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 62, Al-Ankabut ayat 58, dan Al-Bayyinah ayat 7. Di dalam Al-Quran, hukuman biasanya disebutkan dalam berbagai bentuk uslub. Di antaranya ada yang menggunakan lafaz iqab yang di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 17 ayat dengan surat yang berbeda-beda. Begitu juga dengan lafaz riz ataupun berbentuk pernyataan, statement. Di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 9 ayat. Kata riz seperti dalam surat Al-A'raf ayat 134 dan kata iqab seperti dalam surah Al-Imran ayat 11. Ayat Al-Quran tentang hukum dan hadiah salah satunya yaitu dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yakmal misqala dzarratin khairan yarah wa man sa'al misqala dzarratin syarran yarah. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Reward dan punishment dalam pendidikan Islam. Sebenarnya tidak ada ahli pendidikan yang menghendaki digunakannya hukuman dalam pendidikan, kecuali dalam kondisi terpaksa. Hadiah atau pujian jauh lebih diutamakan daripada hukuman. Namun jika para ahli pikir Muslim, jika dalam kondisi tertentu ahli pikir Muslim tidak berkeberatan memberikan hukuman, karena anak didik yang melanggar peraturan karena di dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam ayat-ayat, dan dalam ayatnya di samping hadiah juga adanya hukuman. Dan kemudian Ibnu Sina memberikan saran agar penerapan hukuman atas anak dilakukan setelah diberi peringatan keras. Ibnu Sina mengatakan pendidikan anak-anak harus dimulai dengan membiasakannya dengan hal-hal yang terpuji semenjak ia disapi. Al-Ghazali menasihati agar para pendidik tidak selalu memberikan hukuman terhadap anak-anak didik, tapi justru mengurangi hukuman. Kemudian Abu Hasan Al-Qabsi Al-Kauruwani menganjurkan agar para pendidik tidak memukul anak lebih dari 10 kali. Sebaiknya 3 kali pukulan. Selanjutnya, Ibnu Khaldun mengemukakan masalah imbalan dan hukuman di dalam bukunya Al-Muqaddimah. Beliau menulis seorang pendidik harus mengetahui perkembangan akal anak didiknya. Dengan mengetahui perkembangan akal anak didiknya, baru kita bisa dapat menentukan hukuman yang bisa kita berikan.
Kemudian Ibnu Jamaah memberikan pandangan bahwa pemberian imbalan jauh lebih kuat dan utama dibanding pendidikan dengan memberikan hukuman. Kemudian ini tadi sudah syarat-syarat pemberian hukuman. Selanjutnya, pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta, kasih, dan sayang, harus didasarkan kepada alasan keharusan, ya dikatakan keharusan karena dia sudah melakukan pelanggaran. Kemudian harus menimbulkan kesan di hati anak, harus menimbulkan keinsafan dan penyesalan kepada anak didik, diikuti dengan pemberian maaf dan harapan serta kepercayaan. Prinsip-prinsip pemberian ganjaran. Yang pertama, penilaian didasarkan pada perilaku, bukan kepada perilaku. Kedua, harus menyelamatkan, ya ini karena laptopnya bercahaya juga, yang mohon maaf Ibu, secara langsung perilaku anak yang membuatnya memperoleh hadiah. Yang ketiga, pemberian penghargaan ganjaran harus ada batasannya. Yang keempat, pemberian hadiah tidak boleh menjadi metode yang dipergunakan selamanya. Penghargaan bisa berbentuk perhatian. Alternatif bentuk hadiah yang terbaik bukanlah berupa materi, tapi berupa perhatian baik verbal maupun fisik. Dimusyawarahkan kesepakatannya, disandarkan pada proses bukan hasil. Kemudian prinsip-prinsip pemberian hukuman, kepercayaan terlebih dahulu, kemudian hukuman. Hukuman distandarkan kepada perilaku, menghukum tanpa emosi, hukuman sudah disepakati, tahapan pemberian hukuman, jadi ada tahapan-tahapannya, tidak langsung diberi hukuman. Selanjutnya dalam pemberian hukuman tentu harus melalui beberapa tahapan, mulai dari yang ringan hingga akhirnya yang berat. Selanjutnya bentuk-bentuk ganjaran. Yang pertama, pujian adalah satu bentuk ganjaran yang paling mudah dilaksanakan. Pujian dapat berupa kata-kata seperti baik, bagus sekali, dan sebagainya, tetapi dapat berupa kata-kata sugesti. Kemudian ganjaran ini bisa juga berbentuk penghormatan. Penghormatan yang pertama bisa berupa hadiah, berbentuk material. Kemudian bisa juga dalam bentuk kenangan seperti tanda jasa, sertifikat, piala, dan sebagainya. Itu termasuk yang berupa materi. Kemudian bentuk-bentuk hukuman. Hukuman ya saya zoom di luar penderitaan yang ditimbulkan akibat hukuman tadi terhadap asosiasi dipergunakan bagi anak kecil. Hukuman logis yang pertama itu hukuman asosiasi ya, yang kedua hukuman logis. Hukuman logis diberikan kepada anak yang sudah agak mampu, agak besar. Kemudian hukuman moral, nah ini bisa diberikan kepada orang yang sudah dewasa. Selanjutnya kelebihan ganjaran, memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap jiwa anak didik untuk melakukan perbuatan yang positif dan bersifat progresif. Kemudian dapat menjadi pendorong bagi anak didik lainnya untuk mengikuti yang telah memperoleh pujian dari guru-gurunya, baik dalam tingkah laku, sopan santun, ataupun semangat dan motivasinya dalam berbuat yang lebih baik. Proses ini sangat besar kontribusinya dalam memperlancar pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian kekurangan ganjaran dapat menimbulkan dampak negatif apabila guru melakukan secara berlebihan, sehingga mungkin bisa mengakibatkan muridnya menjadi merasa bahwa dirinya lebih tinggi dari teman-temannya. Umumnya ganjaran membutuhkan alat tertentu serta membutuhkan biaya. Oleh karena itu ganjaran ini tidak boleh selamanya. Kemudian metode hukuman ini juga memiliki kelebihan. Yang pertama akan menjadikan perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan murid. Yang kedua, murid tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Selanjutnya, merasakan akibat perbuatannya sehingga ia akan menghormati dirinya. Kemudian kekurangan dari hukuman ini akan membangkitkan suasana rusuh, takut dan kurang percaya diri. Murid akan merasa sempit hati, bersifat pemalas, bahkan bersifat berdusta, bahkan yang parahnya nanti dia bisa juga melawan kepada bapak dan ibu gurunya. Kemudian hadis tentang ganjaran ini
yaitu hadis yang diriwayatkan. Coba dienakan sedikit teks Arabnya, Ismiati. Ya, ini hadis tentang ganjaran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Basri, haddatsana Abu Bakar Al-Hafi, haddatsana Soha ibnu Ad-Dhahhak itu, Ad-Dhahhak Ibnu Utsman Ad-Dahhak ibnu Utsman an Abu ibnu an Ayyub. Musa. Bukan Abu An- itu, Ayyub. Iya, Prof, itulah Prof Promnya. Printnya juga belum ada. Ini di dalam laptop di luar ruangan. Di Ya tepi kenapa? jalan. Sudah disiapkan. Itu karena belum ada kepastian itu kan. An Ayub ibnu Musa kola Bukan lah ya, bukan kala. Kala. kola Yang sami'tu panjang ka bukan Muhammad. la. Ya, kala. Kola sami'tu Muhammad ibnu Ka'bi Muhammad bin Ka'ab. Muhammad Ka'ab al-Qurudiyah kola sami'tu Abdullah ibna Mas'ud yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi walahu bihi hasanatu wal hasanatu bi asri amsaliha la aqulu lam harfan walakin alifan harfan walamun harfun wa mimun harfun wayur wa hazal hadisu min ghairi hazal wajhi an Ibni Mas'ud rawahu Abul Ahwas an. Ya, saya kira itu bukan matan lagi. Tinggalkan sajalah komentar di ujungnya itu. Itu bukan matan hadis lagi ya. Ya, artinya jadi Prof telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar Al-Hanafi telah menceritakan kepada kami. Selanjutnya mendengarkan Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu pahala kebaikan, dan satu pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Selain ini dua kali kemudian hadis reward ini adalah hadis dalam hadis riwayat Ahmad. Seleknya disesuaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Jarir an Yazid. Coba matan sajalah dibaca matannya saja.
Yasfu Abdullahi Coba matanya saja lah dibaca, enggak usah sanadnya itu. Nah, falahu summa yaqulu man sabaqal qala kana Rasulullah SAW. Apa ini? Saya pun enggak bisa, enggak kelihatan saya ini sallallahu alaihi wasallam Yasfu Abdullahi wa Qashir min bainil Abbas summa yaqulu man sabaqal lati falahu kaza wa kaza qala wa yafsiku ilaihi wa yaquna ala zuhrihi wa sadrihi wa yukabalahum wa yalzamhum. Telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Yazid ibnu Abi Ziyad dari Abdullah ibnu Haris berkata, pada suatu ketika Nabi membariskan Abdullah, Ubaidillah dan anak-anak paman beliau Al-Abbas, kemudian beliau berkata, barang siapa paling dahulu sampai kepadaku maka ia akan mendapatkan ini dan itu. Abdullah berkata, lalu mereka saling berlomba untuk sampai kepada Rasulullah SAW. Sehingga di antara mereka ada yang menyentuh dada beliau dan ada juga yang menyentuh punggung beliau. Kemudian beliau menciumi mereka dan memeluk mereka. Kemudian hadis tentang hukuman. Ini yaitu berkaitan juga dengan bulan Ramadan. Yang berbunyi haddatsana Muhammadu ibnu Basar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aftara yauma min wa Ramadana man wairi ruhsah wala marodi lam yakdi ansaumud dahri kullahi wa insoma. Artinya Muhammad ibnu Basar menceritakan kepada kami, Yahya ibnu Sa'id, Abdurrahman ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, mereka berkata, Sufyan menceritakan kepada kami dari Habib ibnu Abu Sabit, Abu al-Mutwais menceritakan kepada kami dari ayahnya Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berbuka satu hari pada bulan Ramadan tanpa rukhsah yang diberikan, Allah tidak dapat pada puasanya itu walaupun dia berpuasa sepanjang masa. Dan satu lagi yaitu hadis tentang dari yang diriwayatkan dari Umar ibnu Syu'aib. Dan dari yang hadisnya Bismillahirrahmanirrahim, an Umar ibnu Syu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinina wasrobuhum alaiha wa hum abna'u asri wa faroku bainahum fil madoji. Dari Amr ibnu Syu'aib, ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, suruhlah anak-anakmu melakukan sholat sejak usia 7 tahun, dan pukullah jika tidak mau sholat di usia 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka. Terakhir, kesimpulan dan saran. Reward atau ganjaran
dan punishment atau hukuman merupakan metode yang efektif dalam pendidikan, baik bagi guru, orang tua. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ganjaran terhadap istilah tarif dan hukuman tartib. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat menjelaskan tentang balasan bagi orang yang berbuat baik. Begitu juga ayat tentang ancaman bagi yang berbuat jahat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam proses pendidikan juga lebih mengutamakan ganjaran daripada hukuman. Reward atau penghargaan terbukti efektif untuk memotivasi anak didik untuk melakukan kebaikan dan meningkatkan prestasinya. Karena reward bersifat menyenangkan perasaan sehingga menimbulkan keinginan dalam diri untuk melakukan hal baik dan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sebagai pendidik dalam memberikan reward, jangan sampai menimbulkan sifat matre dan keinginan untuk melakukan sesuatu jika ada balasan. Ganjaran atau hadiah tidak hanya berbentuk materi, tapi juga berbentuk kata-kata dan penghargaan. Sementara hukuman juga bagian dari pendidikan. Hukuman merupakan sanksi yang diberikan kepada anak didik jika melakukan kesalahan. Hukuman diberikan dengan tujuan untuk mendidik. Jangan sampai membahayakan atau melukai fisik dan psikis anak. Hukum diberikan supaya anak lebih disiplin dan bertanggung jawab. Sehingga hukuman yang diberikan menjadikan anak didik tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itulah makalah saya. Banyak maaf. Saya menyadari jauh sekali dari sempurna dan banyak sekali kekurangannya. Untuk itu saya sangat mengharapkan penyempurnaan dari Bapak Ibu, terutama Bapak dan Ibu dosen pembimbing. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemakalah baik dari lokal A maupun lokal B sudah menyampaikan atau mempresentasikan makalahnya. Memang banyak hal barangkali yang perlu kita persamakan, mendiskusikan persoalan ini, ya, sekaligus untuk melengkapi kelemahan bahasa yang ada dalam makalah ini. Pertama, saya melihat penulisan istilah saja ada yang berbeda-beda di antara pemakalah pertama dengan pemakalah kedua. Tolong Anthony, cover makalah Anda dilihatkan boleh? Cover ya, Pak? Ya. Oh ya, ketinggalan, Pak. Ini bukalah dulu, biar sama-sama kita lihat. Tunggu, Pak, saya buka dulu karena saya bisa pindah laptopnya, Pak. Dipindah dari laptop saya ke laptop anak, Pak. Enggak masalah nih, ya, tampilkan aja lah dulu. Di laptop yang satu, Pak, kebetulan laptop saya tidak bisa dibuka, Pak, tadi. Pindah ke laptop anak. Yang tadi ditampilkan ketika yang tadi ditampilkan. Judul ini. Ya, ini kan ada kekeliruan penulisan ini ya. Reward. Enggak. Kemudian di makalah Ismiati hadisnya TS oleh Haikal ST ini ya. Itu mana yang benar menurut panduan kita? Kalau memang STTS ini apakah transliterasi dari bahasa Arab ke Latin atau bahasa Indonesia? Kalau bahasa Indonesia kan ada lagi T-nya ini. Hadis ya, saja. Pak. Kalau menurut saya, Pak, itu masalah hadis ini dengan tulisan hadis. Sekarang ini kita kan menurut yaitu IED. Yang telah disempurnakan. Jadi ada beberapa istilah yang dari Arab. Ya, artinya ini kan salah ini kan? Silakan, Pak. Salahnya apa namanya? Kalau ini transliterasi, ada yang bikin translasinya ST tapi dimiringkan tulisannya. Tandanya itu bukan diambil dari bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia sudah jelas hadis saja. Hal-hal kecil ini hanya saya perlu mengingatkan karena sebentar lagi tugas berat kita akan ada. Baik menulis disertasi maupun menulis untuk nanti di jurnal ilmiah. Nah, jadi saya hanya menginginkan
kesalahan-kesalahan kecil itu pun perlu mendapat perhatian kita ini. Oke ya. Nah, demikian juga ini konsistensi Antoni antara saya dengan Bu Rehani. Bu Rehani doktornya besar, kedua-duanya DR. Ketika saya doktornya D besar, R kecil. Dan pakai Y lagi nama saya. Ya, nama saya itu enggak pakai Y, Safri saja. Berarti enggak pakai ya Pak ya? Iya. Nah, intinya sekali lagi, ini saya terus terang ingin mengingatkan perlu ketelitian. Dalam, apalagi kalau berkaitan dengan hadis, salah titik saja menjadikan hadis itu hadis dhaif nanti. Namanya ada hadis ya muharraf dan musahaf. Nah. Oke lah. Nah. Oke Pak. Baik. Kalau kita pakai bahasa Arab, apa kita terjemahkan reward and punishment ini nih kepada kedua pemakalah? Baik Pak Om. Kalau di dalam bahasa Arab atau di dalam Al-Quran, istilah reward itu ada yang dinamakan dengan bahasa sawaf, Pak. Yaitu ganjaran. Tetapi kalau untuk punishment itu adalah iqab. Ya, artinya dimaknai dengan sebagai suatu istilah dengan iqab, memakai itu suatu hukuman yang diberikan. Kemudian juga ada yang memakai dengan istilah targhib wa tarhib. Ya. Kemudian kalau saya merujuk kepada apa yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman An-Nahlawi, beliau memberikan suatu pengertian tentang targhib itu adalah janji yang disertai bujukan dan membuat senang terhadap sesuatu maslahat. Nah, itu pengertian yang istilah sajalah dulu ini. Ya. Ismiati apa pakai istilahnya? Kalau reward tagrib. Itulah. Targhib. Bukan tagrib. Targhib. Targhib. Saya lihat itu dalam makalah si Ismiati tadi ditulis tagrib. Ya. Tagrib itu menjauh orang jadinya lagi ya. Targhib. Setelah letak ra dengan ghain dari targhib menjadi tagrib. Tagrib itu sesuatu yang menjadikan orang lari dari kita. Akan bertolak belakang artinya itu. Hanya karena ketidakhati-hatian dalam menulis. Ya. Nah, tarhib satu lagi. Tarhib. Memberi kabar tertakut. Agar orang ya menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak baik tersebut. Baiklah, kita mintakan kepada penanggap, baik ya kepada kedua pemakalah saja. Artinya, mahasiswa kelompok A dan kelompok B diberi hak untuk menanggapi kedua makalah ini. Bukan kelompok A menanggapi makalah Ismiati Ismiati saja. Kelompok B bukan pula makalah Antoni saja. Silakan keduanya saling memberi masukan dan saling memberikan tanggapan. Saya silakan ya pertama kepada kelompok B karena makalah yang pertama dipresentasikan dari kelompok B. Saya Pak Prof. Oke Pak Lirman dari kelompok B. Silakan Pak Lirman. Terima kasih pertama kepada Bapak Prof yang telah mendampingi kita kuliah pada saat sekarang ini, juga Ibu Dr. Arehani yang juga selaku pengampu mata kuliah. Baiklah, kepada kawan tadi yaitu Bapak Antoni Haikal bersama Ibu Ismiati Irzain yang telah memberikan makalahnya, menyampaikan makalahnya di hadapan kita bersama. Dalam makalah yang telah disampaikan ini, saya secara global saja. Mungkin untuk kedua pemakalah ini secara umum saya sampaikan. Yang pertama tadi sehubungan dalam masalah pengertian daripada reward dan punishment yang telah disampaikan tadi. Di dalam makalah Bapak Antoni Haikal
memberikan tanggapan tentang hadiah. Sementara reward ini menurut Ibu Ismiati Irzain mengistilahkan dengan ganjaran. Nah, jadi mengistilahkan dengan ganjaran. Jadi yang saya tanyakan, apakah ganjaran ini hadiah itu samakah artinya dengan ganjaran? Atau ganjaran itu bagaimana pula bedanya dengan hukuman itu? Hukuman itu kan ganjaran juga. Jadi kalau berarti, kalau sama artinya antara hadiah, ganjaran, itu artinya adalah artinya berarti antara hadiah dengan hukuman itu sama arti. Kalau memang artinya ganjaran. Jadi satu. Jadi yang saya tanyakan, mana maknanya yang lebih pas untuk reward ini? Apakah hadiah yang lebih pas atau ganjaran yang lebih pas? Masalahnya kalau masalah ganjaran nanti diartikan berarti lebih dekat juga kepada punishment. Kalau kita artikan sebagai ganjaran, jadi mana maknanya yang lebih dekat antara reward dengan punishment? Ini satu. Yang kedua yang saya tanyakan, sejauh mana ruang lingkup dari hadiah ini dan juga dari punishment yang telah disampaikan ini. Tadi juga kita membicarakan kalau di makalah pertama nampaknya ruang lingkupnya sangat luas sekali. Sementara untuk pemakalah kedua sudah dijuruskan kepada masalah pendidikan. Jadi yang kita maksud di sini ruang lingkup antara reward dengan punishment ini, apakah yang kita maksud itu dalam pendidikan atau maknanya secara luas? Kalau maknanya secara luas, memang saya setuju dengan contoh yang telah dikemukakan. Hadis yang telah dikemukakan di dalam makalah tadi. Tetapi kalau misalnya mengerucut kepada permasalahan pendidikan, karena kita tahu bahwa reward dan punishment ini merupakan bagian daripada metode pembelajaran. Berarti yang kita maksud di situ, bagaimana seorang guru pendidik itu memberikan reward terhadap peserta didiknya. Tapi kalau yang makna pertama tadi itu secara umum, berarti kita semuanya dan ada hadis tadi itu menceritakan tentang hadiah-hadiah yang akan diterima. Jadi entah mungkin pemahaman saya salah tentang masalah ini. Tapi yang jelas yang saya tangkap dari tema yang ada pada saat sekarang ini, bagaimana hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu memberikan reward terhadap peserta didiknya. Maksudnya terhadap lingkungan pendidikan yang telah diberikan. Atau seorang pendidik itu memberikan reward atau memberikan hukuman. Bagaimana? Apakah ada? Nah, jadi ini masih rancu dalam pemikiran, dalam dalam pandangan saya dalam masalah ini. Jadi untuk itu kami mohon nanti kepada Bapak Kala untuk memberikan batasan-batasan yang jelas. Jadi maksud reward dan punishment yang kita maksud di sini apa? Baik, itu saja. Terima kasih. Ya, itu dari kelompok B. Saya beri kesempatan kepada mahasiswa kelompok A. Silakan dari kelompok A. Prof. Kelompok A ya. 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 Kelompok A. Iya. Dari K, Prof. Rika kelompok A, kelompok B. Kelompok A. Silakan. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada dosen pembimbing kita yang alhamdulillah selalu hadir bersama kita dalam setiap kesempatan, Bapak Profesor Dr. Edi Sapri dan Ibu Dr. Rehani. Terima kasih juga kepada pemakalah, yaitu kepada Bapak Antoni Haikal dan Ibu Ismiati Irzain yang sudah menambah wawasan baru bagi kita tentang pendidikan dalam hadis, khususnya tentang metode. Dari pemaparan yang disampaikan oleh pemakalah tadi, baik oleh Ibu Ismiati ataupun oleh Bapak Antoni Haikal, kita tahu bahwasanya metode reward and punishment ini salah satu metode yang dikembangkan berangkat dari teori behavioristik yang dikembangkan oleh B.F. Skinner yang terkenal dengan reinforcement-nya. Yang ingin saya tanyakan adalah dengan menganalisa dari hadis-hadis yang sudah ada tadi atau menganalisa dari hadis-hadisnya Rasulullah, bagaimana kita menempatkan penggunaan reward dan punishment ini? Karena ketika reward itu kebablasan, hasilnya adalah akan terlahirlah anak didik yang setiap berbuat kebaikan itu hanya mengharapkan pujian atau untung. Sementara kalau punishment-nya yang kebablasan, itu akan lahirlah peserta didik yang mempunyai tekanan-tekanan mental atau berbuat itu hanya karena untuk menghindari hukuman. Jadi menganalisa dari hadis-hadis tadi bagaimana kita menempatkan penggunaan reward dan punishment ini secara tepat. Kemudian ini pertanyaan boleh dijawab oleh Pak Antoni ataupun oleh Ibu Ismiati. Kemudian pertanyaan kedua, tadi pemakalah sempat mengatakan bahwasanya yang didahulukan itu adalah reward daripada punishment. Saya hanya ingin membuka wacana kita saja, bagaimana kita menanggapi terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang lebih banyak pendekatannya kepada punishment. Ada tilang di situ, hampir dikatakan tidak ada reward-nya. Mungkin demikian saja, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah sama kita dengar dua penanggap, Pak Alirman dengan Rika. Saya kembalikan kepada kedua pemakalah. Siapa yang akan memberikan penjelasannya lebih dulu? Baik Pak, saya yang pertama Pak. Baik Pak, saya yang pertama Pak, saya coba menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan diskusi kita pada pagi ini. Di sini sudah muncul ada dua penanya yang masing-masing memberi dua tanggapan. Yang pertama dari Pak Alirman, yaitu pengertian rewards dan punishment gitu. Di makalah saya tulis itu adalah sebagai suatu hadiah. Kemudian di makalahnya saudara Zen Ismiati Zen itu adalah ganjaran. Tapi kalau kita melihat dari sisi bahasa, memang hadiah atau ganjaran itu kita dari makna yang mana gitu. Memang di dalam pemberian dalam pendidikan itu lebih banyak kepada suatu hal yang sifatnya kepada hadiah. Tetapi seperti hadis yang juga kita sebutkan tadi itu, Nabi memberi suatu ganjaran, artinya bahwa suatu kebaikan itu kalau secara nyata itu akan mendapat hadiah itu secara langsung. Tetapi adapun ganjaran yang kita maksudkan di sini mungkin oleh penulis tadi itu mungkin ganjaran itu lebih sifat menjurus kepada suatu hal yang diberikan dalam pandangan agama itu ya kita katakan pahala gitu kan. Tetapi kalau saya lebih cenderung di dalam masalah pendidikan itu memang secara apa itu adalah memberi suatu hadiah. Karena hadiah yang diberikan oleh seorang pendidik kepada anak didiknya, ya kepada siswanya itu salah satunya adalah untuk memberi suatu motivasi ya, kepada siswa mungkin untuk lebih baik lagi. Ya. Sedangkan punishment diberikan kepada siswa itu adalah untuk mencegah supaya hal-hal yang negatif itu tidak terulangi. Jadi antara reward dan punishment itu tujuannya adalah sama-sama baik dalam memberikan
sesuatu kepada anak didik di dalam masalah pendidikan gitu. Kemudian juga kalau dalam hadis memang kalau kita ingin mencari hadis yang secara pasti yang dikatakan Nabi hadiah yang harus diberikan itu seperti apa? Di sini mungkin dalam banyak literasi yang saya coba baca juga termasuk di dalam beberapa buku tentang hadis-hadis tarbawi gitu. Ada beberapa yang saya kumpulkan memang untuk masalah hadis-hadis itu sendiri para penulis termasuk Abu Dinata di dalam bukunya Pendidikan dalam Perspektif Hadis juga memberi penguraian tentang masalah reward dan mengambil hadis dan memberi pengertian hadis itu sangat berbeda-beda. Kemudian ada juga hadis tarbawi yang ditulis oleh Dr. Wajidi Sayadi, itu saya tidak menemukan ada penulisan tentang reward. Kemudian juga ada buku hadis tarbawi yang ditulis Dr. Haji Abdul Majid Khan, itu juga tidak membahas masalah reward. Tetapi yang saya temukan lagi itu ada di dalam buku Hadis Tarbawi Pendidikan dalam Perspektif Hadis yang ditulis oleh Pak Buhari MAG, dosen Tarbiyah Batu Sangkar. Beliau juga memberi pengertian reward itu sebagai suatu hadiah. Jadi mungkin untuk memahami antara hadiah dan ganjaran, saya melihat itu kita melihat dari sisi bahasanya. Tetapi intinya tujuannya adalah sama-sama untuk memberi motivasi terhadap peserta didik, terhadap seseorang. Ya, kalau dalam hadis Nabi katakan bahwa ada suatu motivasi Nabi kepada orang yang membaca Al-Quran seperti hadis yang saya kutipkan tadi. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu ajrun hasanatun wal hasanatun bi asrin amsalihah. Qala la aqulu alif lam min harfun walakin alif lam harfun wa alif harfun wal lamun harfun wa min pun harfun. Jadi kalau saya melihat di situ bahwa di situ ada nilai-nilai motivasinya. Mungkin secara terperinci bahwa Nabi menyatakan bahwa hadiah seperti ini, ganjaran seperti itu. Tetapi mungkin pemahaman saya juga mungkin yang agak terbatas dari beberapa literasi saya baca. Maka intinya daripada rewards itu adalah memberi suatu motivasi yang terbaik supaya hal-hal yang baik yang dilakukan oleh seorang anak didik itu bisa lebih baik lagi dan menjadi motivasi yang positif. Kemudian yang kedua, ruang lingkup hadiah. Sebentar, Antoni. Saya beri kesempatan kepada Ismiati. Silakan Ismiati menanggapi pertanyaan tentang pengertian reward and punishment ini. Terima kasih, Prof. Menanggapi pertanyaan Bapak Alirman tadi mengenai reward and punishment tersebut, apa betul yang disebut dengan punishment tersebut? Jadi reward ini merupakan ganjaran. Ya, ganjaran ini yang bisa berupa kata-kata, bisa juga berbentuk benda. Nah, reward ini di dalam Al-Quran juga disebutkan bagi. Jadi Ismiati tetap memandang pengertiannya dengan ganjaran ya, reward ya. Iya, reward dengan ganjaran. Beda dengan Antoni lebih milih hadiah tadi. Iya, berarti antara ganjaran dan hadiah ya, Prof. Berarti saya memang lebih tepatnya dengan ganjaran. Karena ganjaran itu kalau punishment juga ganjaran. Punishment hukuman. Oh, bukan ganjaran ya. Jadi ganjaran untuk reward, hukuman untuk punishment. Ya. Nah, oke ya. Selesai? Mengarah kepada kebaikan. Oke, ya. Selesai. Kemudian masalah ruang lingkupnya itu tergantung, Prof. Kita dudukkan dulu pengertian ini. Yang lain ada yang ingin memberikan masukan tentang bagaimana kita memahami reward dan punishment yang dari bahasa Inggris itu ke dalam kajian kita sekarang dalam konteks ya hadis-hadis Rasulullah. Siapa yang ingin memberikan masukan? Aktivitas mau sedikit tambahan Pak Prof. Silakan. Jadi kalau menurut pemahaman saya, reward itu lebih diartikan dengan penghargaan.
Sedangkan punishment itu diartikan dengan sanksi atau hukuman. Oke, Jadi ya. penghargaan itu bisa bermacam-macam bentuknya. Bisa Oke, berupa, ya. ya Pak. Tambahan oleh Deswi, reward dipahami sebagai penghargaan dan punishment sebagai sanksi. Ya Pak. Yang lain? Oke, Bu Rehani, bagaimana Bu Rehani dari konsep ilmu pendidikan dulu tentang reward dan punishment? Ya, terima kasih Pak Prof. Mengenai reward dan punishment. Nah, ini memang terkadang kita salah memahami reward ini itu sama dengan artinya ganjaran, penghargaan, hadiah gitu ya. Namun tadi yang menjadi pertanyaan Pak Lirman ini istilah ganjaran. Nah, ini mungkin kesalahan pemahaman kita terhadap istilah ganjaran yang dalam kehidupan sehari-hari itu ganjaran itu konotasinya itu adalah negatif, padahal ganjaran itu ada dalam kaitannya dengan positif, kebaikan gitu ya. Jadi reward di sini diartikan dengan ganjaran bukan dalam hal artinya negatif, tapi ganjaran ini untuk hal-hal yang positif. Nah, penghargaan, hadiah seperti itu. Jadi kalau misalnya reward ini itu ada yang mengkategorikan dia ke dalam metode pendidikan. Nah, itu cara mengajar dengan menggunakan reward, dengan menggunakan ganjaran, dengan memberikan penghargaan, gitu ya, hadiah. Nah, ganjaran ini ada yang bisa berupa verbal dan non verbal. Verbal dengan kata-kata, non verbal ya selain kata-kata, bisa dengan senyuman seperti itu. Kemudian kalau yang punishment ini itu hukuman. Jadi mungkin kesalahan pemahaman dalam mengartikan istilah ganjaran ini yang biasanya memang dalam kehidupan sehari-hari, nah itu ganjaran itu, hukuman. Nah, padahal ganjaran ini adalah dalam hal yang positif, dalam arti reward. Mungkin seperti itu Pak Prof. Ya, jadi itu istilah-istilah yang biasa kita dengar untuk memahami reward and punishment. Ada hadiah, ada ganjaran, kemudian untuk punishment ada hukuman, ada sanksi, dan sebagainya. Menarik kalau kita lihat ke dalam hadis Rasul. Nah, kalau ganjaran ataupun hadiah biasanya kan setelah ada prestasi diberikan. Ya, setelah dia berbuat, seseorang berbuat ada prestasi. Namun dalam hadis Rasul justru lebih banyak kita temukan reward di sini dekat dengan makna pemberian motivasi. Nabi tidak menunggu dulu hasil kerja seseorang, kinerja seseorang, berikan dia, tapi Rasul lebih awal memberikan gambaran nanti balasan yang sangat menggiurkan agar ya, sahabat yang menjadi komunikannya itu termotivasi untuk melakukan amal-amal tersebut. Ya, sekali lagi, kalau hadiah, ganjaran lebih kepada sesuatu yang sudah dilakukan dengan baik oleh si peserta didik. Dalam hadis Rasul juga ada begitu, tetapi kebanyakannya justru dalam hadis Rasul, saya katakan, lebih kepada pemberian motivasi sehingga sahabat yang mendengar itu bahkan ada yang berlomba-lomba untuk mengamalkannya. Nah, bagaimana kita memasukkannya itu? Demikian juga punishment dalam hadis Rasul bukan kepada atas kesalahan yang diperbuat saja. Tapi punishment Rasul justru bersifat antisipatif. Ya. Banyak hadis Rasul berisi punishment yang bersifat antisipatif, artinya agar jangan sampai sahabat ya berbuat hal yang demikian. Bukan pemberian hukuman karena memang sudah berbuat kesalahan atau kejahatan saja. Nah, untuk pengertian yang saya jelaskan tadi lebih dekat kita pakai istilahnya targhib wa tarhib. Targhib itu kan yang mendorong orang-orang
mendengarnya untuk berbuat lebih baik atau bersemangat dalam melakukannya. Sedangkan tarhib itu pesan-pesan yang berisi peringatan akan adanya sanksi yang berat kalau melakukan sesuatu. Saya melihat mungkin lebih tepat dari karakteristik hadis adalah hadis targhib wa tarhib menyangkut dengan ya ancaman dan hadiah ini, targhib wa tarhib itu barangkali. Gimana Bu Barehani barangkali mengomentari untuk istilah dalam kajian ilmu hadis ini? Di Ya, Pak riwayat Prof. punishment kita lebih dekatkan pemahamannya kepada targhib wa Pemberian tarhib. motivasi. Ya. Ya. Ya, kalau dalam bahasa Arab memang kan reward itu sama dengan targhib dan hukuman targhib. Jadi memang dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis, targhib ini itu atau reward ini lebih memberikan motivasi ya, lebih memberikan motivasi dengan di dalam hadis itu kita lihat bahwasanya Rasulullah menggambarkan tentang adanya balasan-balasan yang akan diterima ketika kita berbuat sesuatu kebaikan. Nah, kalau yang hukuman tarhib itu lebih ke seperti yang dijelaskan oleh Pak Prof tadi, lebih kepada peringatan yang artinya dengan memberikan peringatan itu seseorang tidak akan melakukannya. Artinya sebagai pencegahan gitu ya. Dengan mengatakan kalau orang berbuat jahat maka akan menerima balasannya dapat dosa atau masuk neraka gitu. Sehingga dengan adanya peringatan-peringatan itu seseorang tidak akan berbuat hal yang demikian. Jadi dia bersifat pencegahan atau seperti yang dikatakan Pak Prof tadi, antisipasi. Nah, dengan memberikan peringatan, dengan memberikan adanya sanksi-sanksi atau hukuman tadi itu. Kalau yang reward dengan memberikan motivasi, dengan memberikan balasan, nanti orang yang mengerjakan kebaikan akan mendapatkan pahala, masuk surga seperti itu. Sehingga orang berlomba untuk melakukan kebaikan tersebut. Mungkin demikian Pak Prof. Baik, oke ya. Saya kira kita cukupkan itu persoalan tentang reward and punishment dengan istilah-istilah yang lazim dipakai dan dikaitkan dengan persepsi hadis. Lebih tepat kita melihatnya sebagai targhib wa tarhib. Baik. Nah, selanjutnya silakan pertanyaan berikut dijawab oleh pemakalah ruang lingkup pemberian reward and punishment perspektif hadis. Baik Pak Prof, saya coba menjawab. Ya. Untuk berbicara masalah ruang lingkup, memang di sini tidak ada suatu hal yang lebih jelas dan tegas menyatakan apa-apa saja yang harus menjadi reward and punishment di dalam masalah ini. Ya. Tentunya melihat pada permasalahan yang dihadapi. Untuk masalah pemberian hadiah, gitu ya. Itu juga tidak dibatasi pada persoalan-persoalan apa saja. Tentunya dalam masalah pendidikan tadi, ketika kita berbicara masalah pendidikan, tentunya batasan masalahnya yang menjadi persoalan di sini tentunya terhadap prestasi, ya. Terhadap sesuatu hal-hal yang positif yang dilakukan oleh seorang pelajar. Gitu kan. Artinya, apapun yang dia lakukan dalam bentuk hal-hal yang mengandung nilai-nilai positif, kita bisa memberikan itu reward ya, atau suatu hadiah atau suatu ganjaran yang baik lah gitu kan. Karena dengan demikian itu seperti yang kita sepakati tadi adalah sebagai untuk memberi motivasi. Karena dalam pemberian hadiah itu tidak selalu dengan hal-hal yang bentuk materi, juga dalam bentuk imateri gitu. Ada dengan pujian, kalimat-kalimat yang menyenangkan. Oh, kamu hari ini cukup bagus, cukup pintar karena kamu bisa memberi jawaban apa yang saya tanyakan. Kemudian juga bisa memberi hal-hal dengan jempol tangan gitu, atau dengan suatu isyarat, atau mungkin guru mendatangi seorang murid yang bisa memberi suatu jawaban atau hal-hal yang positif dalam kelas, mungkin dengan menepuk-nepuk bahunya, kamu hari ini cukup bagus gitu. Kemudian juga kita bisa
memberi sesuatu dalam bentuk materi. Ya, materi tadi ada yang bentuk penghargaan dalam bentuk sertifikat, ada yang bentuk hadiah. Mungkin hadiah juga tidak ditentukan apa yang harus diberi hadiahnya. Itu tergantung dengan kondisi yang dihadapi. Ya, mungkin seorang guru akan memberi ballpoint kepada anak didiknya, memberi buku. Artinya apapun yang diberikan itu adalah suatu penghargaan. Kemudian penghargaan yang diberikan itu bisa menjadi sebuah motivasi. Kemudian dalam punishment gitu, apa-apa yang menjadi yang bisa kita berikan suatu hukuman gitu kan. Ya, mungkin dalam hal-hal ya hukuman tentunya dalam batas-batas yang kewajaran. Kalau kita melihat rujuk kepada Nabi seperti di dalam paparan saya tadi bahwa Nabi itu lebih mengutamakan masalah rewards daripada hal-hal yang sifatnya punishment gitu. Seperti juga hadis-hadis yang kita sebutkan tadi tentang keutamaan membaca Al-Qur'an, membaca satu huruf, dua huruf, alif lam mim itu baru membaca Nabi sudah memberi suatu motivasi gambaran yang ke depannya sampai bahkan itu akan dapat pahala di akhirat nanti gitu kan. Ya. Allah akan memberi suatu ganjaran. Termasuk juga orang yang membaca Quran ya. Sapi ali ashabihi ya. Dia akan datang kepada orang yang membacanya memberi suatu syafaat pada hari kiamat. Supaya agak fokus kalau kita sedikit, menurut Haikal ruang lingkupnya tidak berbatas atau ada batasnya? Ya, saya tidak berbatas, Pak Prof. Karena kalau tidak berbatas. Ya, baik reward maupun punishment tidak terbatas. Tidak terbatas. Ya. Silakan Ismiati, gimana? Terima kasih, Prof. Mengenai batasan reward and punishment ini tergantung dari mana kita memandangnya. Kalau di dalam Islam ataupun di dalam Al-Quran mengenai kaum muslimin, Allah mendidik kita melalui perantaraan Rasulullah itu juga telah mencontohkan dalam Al-Quran tentang adanya balasan bagi kita. Itu kalau dalam dilihat dari sisi agama kita. Kemudian kalau dalam pendidikan reward and punishment ini batasannya sesuai dengan kondisi di mana kita melakukan proses pendidikan tersebut. Dan bentuknya juga itu tergantung dengan keadaan ketika kita mengajar, baik bentuk besar hadiahnya, besar hukumannya, itu juga tergantung. Dan semuanya itu kalau batasan ruang lingkupnya ini tergantung dari kita memandang ya, apakah dalam konsep pendidikan, kalau Bu Rika tadi beliau dalam konsep kehidupan tegasnya Ismiati ya. Tegasnya kalau Antoni sudah jelas reward and punishment itu tidak berbatas kalau kita lihat dari perspektif hadis. Kalau Ismiati reward and punishment-nya ada batas enggak? Ada, Prof. Karena itu tergantung dari suatu kondisi. Kalau ada batasnya, coba. Apa batasnya coba? Ya, mungkin batasan besarnya hukuman dan sanksinya itu, Prof. Dan itu tergantung dengan kesalahannya. Hadiahnya juga seperti itu. Baik. Ada yang harus diingat, meskipun Rasul sering sekali memberikan penghargaan reward, motivasi, tapi dalam Islam, dalam jangan sampai menjadikan si penerima itu ria dan menyombongkan diri. Ingat sekali itu, bukan tidak berbatas. Jangan apalagi sampai lupa diri karena reward dan punishment. Sebab ya prestasi-prestasi, apalagi kalau itu berkaitan dengan persoalan hablun minallah, itu harus didasarkan kepada amal yang ikhlas. Maka pemberian reward jangan sampai menghilangkan keikhlasan bagi seseorang yang mendapat ya reward tersebut. Perlu diingat itu. Ya, punishment juga cukuplah kira-kira sebatas yang bisa mengingatkan yang bersangkutan, dia sadar akan kesalahannya. Tidak ada artinya punishment kalau tidak akan membawa kesadaran kepada si pelaku bahwa dia sudah terlanjur berbuat salah.
Bahkan Rasul justru banyak malah yang tidak jadi memberikan punishment karena yang bersangkutan sudah mengaku salah. Ada sahabat datang ke Rasul minta supaya diterapkan padanya hukuman. Dia sendiri yang menjelaskan dia sudah salah, dia tahu bahwa dia perbuatannya salah. Tapi Rasul melihat karena dia datang dengan ikhlas itu, malah tidak menerapkan hukuman. Jadi bukan ya hukuman yang menyakiti itu yang dikehendaki oleh Rasulullah, tapi pemberian punishment itu lebih untuk bisa menimbulkan kesadaran akan keterlanjuran berbuat salah. Ya, itu riwayatnya cukup populer tuh. Sahabat minta, ya Rasulullah, ya terapkanlah kepada aku hukuman karena aku sudah begini. Malah oleh Rasulullah dibebaskan. Jadi menunjukkan bahwa yang lebih dikehendaki dengan punishment itu lebih untuk menumbuhkan kesadaran kepada yang bersangkutan bahwa dia sudah terlanjur berbuat salah sehingga tidak ingin lagi untuk mengulang kesalahan tersebut. Itu perlu kita ingat antara reward dan punishment tadi ini. Silakan Bu Rehani, apa komentar Bu Rehani ini tentang dua hal ini? Ya, terima kasih Pak Prof. Nah, tadi Pak Prof sudah menjelaskan dari segi dalam perspektif hadisnya ya. Kalau metode reward dan punishment ini dalam pembelajaran itu memang ada batasannya, ada persyaratannya. Nah, sama-sama reward dan punishment itu persyaratannya itu dia diberikan tidak boleh secara terus-menerus. Karena kalau dalam pembelajaran, dalam pendidikan itu reward dan punishment yang diberikan secara terus-menerus itu saja itu tidak akan memberikan hasil atau artinya dia tidak efektif ya. Misalnya reward itu kan dia bisa berupa verbal ya, berupa kata-kata atau non verbal berupa materi, misalnya dengan pemberian hadiah, buku, pensil, pena seperti itu. Tapi kalau misalnya dia itu diberikan secara terus-menerus seperti itu, misalnya seseorang anak yang melakukan yang menjawab pertanyaan dengan benar, kemudian dibilang dikatakan ya bagus. Nah, setiap dia menjawab benar bagus, nah itu malah tidak efektif karena guru tersebut akan memperoleh gelar guru bagus atau yang lain gitu ya, sehingga dikatakan secara teori itu baik reward dan hukuman itu dia tidak boleh terus-menerus itu saja. Jadi harus bervariasi. Nah, misalnya juga hukuman seorang anak yang melakukan kesalahan itu diberikan hukuman dengan berdiri di depan kelas. Nah, kalau misalnya pertama dia mungkin nangis atau gimana begitu ya. Tapi ketika diberikan itu terus, dia tidak akan merasakan lagi sesuatu hal yang tidak menyenangkan, merasa dia merasa malu atau apa. Jadi makanya dia harus bervariasi baik reward maupun hukuman. Kemudian dalam secara teori kalau hukuman itu dia memiliki 3 persyaratan atau 3 standar. Yang pertama itu memiliki standar waktu. Artinya seperti yang dijelaskan Pak Prof tadi, ketika anak sudah menyadari kesalahannya maka dia hukuman itu tidak boleh lagi diberikan karena tujuan dari hukuman itu adalah untuk menyadarkan sadar akan kesalahannya. Kemudian yang kedua memiliki standar ukuran. Nah, standar ukuran ini hukuman itu diberikan mulai dari yang ringan baru sampai ke yang berat. Kemudian yang ketiga tadi yang tidak boleh diberikan terus-menerus itu saja gitu ya, karena hal ini tidak efektif. Nah, kalau dari penjelasan Pak Prof dalam perspektif hadis, nah ada batasannya reward itu ya dengan persyaratan harus dilakukan secara ikhlas, tidak boleh ria. Itu juga mungkin hukuman. Nah, kalau secara teori pendidikannya seperti itu. Jadi ada batasannya
baik reward maupun hukuman. Nah, hukuman ini dikatakan tidak boleh hukuman yang fisik, harus hukuman yang mendidik, gitu ya. Nah, dengan memenuhi 3 persyaratan tadi, memiliki standar waktu, memiliki standar ukuran, dan tidak boleh diberikan terus-menerus. Itu kalau secara teori pendidikannya. Mungkin demikian, Pak Prof. Oh ya, masih adakah pertanyaan yang belum terjawab dari Pak Lirman dan Rika? Masih yang untuk Rika masih ada, Pak. Ya, silakan. Nah. Yang Rika tadi, bagaimana kita menempatkan reward and punishment kayak ya. Jadi mungkin dari beberapa uraian tadi, ya, saya pikir sudah ada gambaran bagi kita bagaimana kita menempatkan reward and punishment di dalam masalah pendidikan, gitu kan. Tentunya menempatkan itu disesuaikan dengan suatu kondisi yang dihadapi oleh siswa. Kemudian juga di dalam masalah punishment, kalau Nabi tadi karena pertanyaan kita tuh batasnya tadi, saya pikir di dalam batas yang bentuk-bentuk hadiahnya. Tapi mungkin ya seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada batasan keikhlasan, kemudian ada batasan supaya tidak ria, ya. Kemudian dalam punishment pun Nabi sebenarnya kita sudah menyebutkan tadi bahwa beliau lebih mengutamakan masalah rewards gitu daripada punishment. Kemudian di dalam tindakan-tindakan pun memberi hukuman, Nabi pun menyarankan, menganjurkan kepada kita dengan suatu kalimat yang beliau ucapkan dalam hadis beliau, ya. Karena punishment itu ada kata-kata pukullah, seperti hadis ya, yang saya kutip tadi itu, ya, apabila anakmu telah berumur 10 tahun, kemudian dia tidak melaksanakan wadribuhum alaiha, pukullah dia. Ya. Kalau bahasa pukul itu jelas masalah bisa kita pahami secara fisik, juga bisa kita pahami non fisik, ya. Mungkin secara non fisik itu memukul, perasaannya juga bisa memukul walaupun dalam bentuk tidak gerakan, ya. Ya. Tapi dalam bentuk fisik tentunya memukul itu adalah memukul hal-hal yang bersifat fisik gitu. Mungkin tangan, kaki, badan. Tetapi dalam memukul Nabi katakan iza qatala hadukum fal yajtanibu wajhahu, ya. Jika kamu memukul anakmu, janganlah kamu memukul wajahnya. Artinya, kita tidak boleh melakukan sesuatu tindakan dalam hal ini membuat sesuatu yang mencederai, karena di wajah itu apabila kan lama dia berbekas gitu kan. Dan juga di wajah itu adalah, kalau kita katakan sebuah etalase manusia itu ada di wajahnya. Kalau kita masuk sebuah toko, etalase itulah menggambarkan apa-apa yang ada di dalam sebuah toko. Begitu juga dengan manusia. Kalau mukanya sudah rusak, mukanya sudah cacat, berarti menggambarkan suatu hal yang kurang bagus di dalam dirinya. Ya. Kemudian juga tadi dalam masalah punishment. Ya. Kemudian kita dari saudari Rika tadi menanyakan bagaimana sesuatu hal yang dilakukan tindakan polisi lalu lintas di jalan, lebih mengutamakan punishment, hukuman. Ya mungkin disinilah, kalau saya pernah, ini mungkin sebagai suatu cerita, pengalaman seorang atasan saya ketika beliau kuliah di Jerman. Gitu. Karena di sana itu aturan masalah lalu lintas itu sangat ketat. Gitu. Ketika beliau lewat di jalan, beliau mau belok, ternyata lampu sen beliau itu tidak hidup. Ya, mati gitu. Sebelumnya hidup. Ya. Beliau dikejar oleh polisi. Ya. Kemudian beliau menyampaikan bahwa saya adalah seorang angkatan laut Indonesia yang sedang belajar di sini. Ya. Tidak apa-apa. Kemudian disampaikan bahwa Bapak ketika belok itu tidak menghidupkan lampu sen. Beliau kaget gitu kan. Kalau di kodenya hidup, tetapi di lampu sen di belakangnya tidak hidup. Oh, oke, bilang beliau. Kemudian dia katakan, apakah Bapak membawa cadangan lampu sen? Ya. Beliau bilang dibuka, ternyata ada cadangan lampu sen. Artinya ketika itu tidak langsung dihukum, tetapi malah polisi itu ikut membantu membongkar, memasang lampu sen itu. Beliau mencontohkan seperti itu. Juga di Singapura beliau kata. Beliau nyatakan di Indonesia itu berbeda. Kalau di jalan kita berbuat kesalahan itu kita langsung didenda. Nah, inilah mungkin satu sistem yang salah yang dipahami oleh masing-masing suatu tempat, gitu kan. Tapi juga dalam punishment, dalam masalah pendidikan, tentunya berbeda dengan situasi yang kita hadapi. Kalau mungkin bagi anak-anak, mungkin punishment-nya gitu, mungkin seperti tadi kita utamakan reward ya.
nasihat apa segala macam. Tetapi bagi saya yang telah mengalami sebuah pendidikan yang mungkin tidak dialami oleh orang-orang yang ada di dalam ini, termasuk Pak Prof dan Bu Rohani, ketika saya melaksanakan pendidikan militer itu memang tindakan dan hukuman itu memang lebih sering dimunculkan. Kenapa? Karena itu adalah untuk menolkan perilaku-perilaku kita yang masa sipil yang susah diatur, itu dinolkan dengan suatu tindakan atau punishment. Setiap kesalahan, padahal kita hanya salah kaki, ya udah dihukum. Dihukumnya bukan satu orang, secara keseluruhan pun dihukum, dijungkir, dibalikkan, kemudian ditindak gitu kan. Bahkan sistem hukuman-hukuman seperti itu saya pikir juga ada hal-hal yang mendidik, tetapi dilihat situasi mana yang kita hadapi dalam sebuah pendidikan. Ya, mungkin untuk bagi kita mahasiswa mungkin tidak pas, mungkin untuk bagi anak TK, anak SD mungkin tidak pas. Tetapi dalam pendidikan militer, punishment itu bagi saya itu adalah suatu hal yang sangat menyenangkan. Karena itulah merubah perilaku-perilaku kita yang selama ini yang susah diatur, ya, itu akan mudah diatur karena dia akan saling mengingatkan. Maka disitulah berbunyi ada suatu nilai-nilai pendidikan korsa dalam militer gitu, loyalitas. Ya. Korsa itu ada suatu kebersamaan. Satu yang sakit semuanya akan merasakan sakit. Satu orang yang makan satu piring hanya makanan dimakan secara bersama-sama. Kemudian ada loyalitas ke atas, loyalitas ke samping, loyalitas ke bawah. Ya. Jadi mungkin kalau kita punishment itu mungkin ya, kalau dari sisi lain. Tetapi seperti yang disampaikan tadi juga, mungkin suasana punishment itu yang kalau secara apa tentunya punishment itu paling tidak memberikan suatu hal yang untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi sesuatu hal-hal yang negatif. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ismiati, silakan. Apa komentarnya? Terima kasih, Prof. Saya rasa tadi Bapak sudah cukup sempurna dan Bu Rehani menambahkan. Di sini saya ingin menambahkan batasan dari reward and punishment tersebut yang ditanyakan oleh Ibu Rika. Semua itu hendaknya hukuman itu tambahan sedikit ya untuk menjadikan perbaikan kesalahan murid. Kemudian dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Juga merasakan akibat perbuatannya sehingga ia akan menghormati dunia. Jangan sampai hukuman tersebut mengakibatkan suasana rusuh, takut ataupun kurang percaya diri sehingga akhirnya murid tersebut akan sakit hati, pemalas, akhirnya suka berdusta dan akhirnya dia tidak berani. Kemudian mengenai ganjaran hendaknya ganjaran tersebut memberikan dampak yang positif terhadap progresifnya. Jangan sampai dengan adanya hadiah, akhirnya dia mengharapkan hadiah setiap melakukan sesuatu sehingga menghilangkan keikhlasannya. Kemudian jangan sampai pujian yang diberikan tersebut membuat anak didik menjadi kurang ajar karena sering-sering dipuji. Kemudian mengenai kasus yang dikemukakan Ibu Rika tadi, kenapa hanya hukuman yang diberikan terhadap oleh polisi di jalanan, ya mungkin itu kelemahan dari sistem pemerintahan kita. Mungkin Bapak Antoni nanti bisa mencetuskan di angkatan atau di kepolisian hendaknya bagi yang berprestasi, yang selalu pakai helm atau yang selalu mati peraturan nanti juga dikasih hadiah. Ya mungkin itu dalam jangka waktu yang luas dan bukan kapasitas kita menurut saya. Ya saya kembalikan, Prof. Baik, ya masih ada waktu kita. Silakan kepada penanya yang lain. Ya dari kelompok A dan kelompok B masing-masing satu orang lagi. Silakan. Saya Prof. Guslianto, Prof. Dari kelompok A. Kelompok B? Iya, Pak. Siapa kelompok B? Indah, Prof. Fitri, oke ya. Guslianto, Indah Fitri, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Edi Sakri, kemudian Ibu Dr. Rehani, dan teristimewa kepada Bapak dan Ibu pemakalah yang sudah menampilkan makalahnya dan mempresentasikan di hadapan kita bersama. Menarik sekali kajian kita pada hari ini, yaitu terkait dengan reward dan punishment.
Karena berbicara masalah pendidikan dalam hadis, tentu saja saya mencoba untuk menggambarkan sebuah pendidikan yang terjadi di sekolah lah, lebih kurang seperti itu, di mana lebih menekankan kepada hukuman, punishment. Dan ini menjadi sebuah catatan pengalaman bagi kami ketika kita melakukan sebuah kesalahan dan ternyata kita diberikan semacam punishment atau hukuman yang ternyata tidak dilakukan dengan cara memukul, tetapi dengan kata-kata yang sangat luar biasa gitu. Bahkan kata-kata itu yang disampaikan oleh pendidik itu kepada kita sebagai peserta didik, bahkan membuat mungkin sampai kapanpun itu akan bisa kita ingat gitu. Tidak bisa kita lupakan kata-kata yang sangat kalau diibaratkan itu sebuah kata-kata yang mungkin ada terkandung dan ada penghinaan, misalnya seperti ini. Ada di antara teman kami itu yang sampai hari ini ketika kami berkumpul-kumpul itu sering mengatakan Allah wa bangsa Allah tahu diuntung, seperti itu bahasa-bahasa yang dikeluarkan oleh guru ketika itu kepada anak yang memang ketika itu tengah melakukan sebuah kesalahan. Dan bahasa seperti itu membuat mereka mengingat gitu, dan pada akhirnya menjadi sebuah dendamnya juga. Dan ini apakah dalam pandangan Bapak dan Ibu selaku pemakalah ini adalah hal yang baik ya dalam memberikan hukuman. Kemudian bagaimana selanjutnya pertanyaan aplikasi yang dilakukan terhadap tindakan kekerasan, karena memang secara hukum di Indonesia ini ketika ada seorang guru katakanlah mungkin melakukan tindakan pukulan yang dikatakan tadi jangan sampai wajah lah gitu, kecuali wajah mungkin dipukul dengan sedikit kepada pahanya atau bahunya. Tetapi hari ini ada HAM yang menghambat proses itu semua, sehingga pendidikan dalam hadis yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ini tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Sebab kenapa? Karena sudah dihambat oleh HAM. Dan tidak akan pernah bisa menimbulkan efek jera kepada peserta didik. Karena pada hari ini kita melihat guru-guru itu, ini kalau kondisinya di kelas ini, guru-guru itu lebih tidak berharga oleh para peserta didik. Karena mereka yakin dengan kondisi seperti ini, dengan undang-undang yang ada hari ini, mereka itu sepertinya gampang saja, kita akan lulus saja gitu kan. Karena memang kondisinya seperti itu. Ini minta tanggapan daripada pemakalah. Baik Pak Ibu, terima kasih atas waktunya. Kita kembalikan kepada Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Gus Yanto selanjutnya kepada Ibu Indah, disilakan kelompok B. Baik Pak Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Ibu semua dan Bapak dosen pembimbing kita juga Ibu Rehani. Di sini saya mau menanyakan langsung aja. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang motivator dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, sekarang kita membahas tentang reward. Kira-kira apa sama antara motivator yang dimaksud dalam materi sebelumnya dengan reward? Karena saya lihat juga dari penjelasan Pak Prof tadi, motivator itu reward di sini lebih mengarah ke motivasi. Nah, motivasi. Jadi konkretnya dalam dunia pendidikan itu kira-kira seperti apa? Antara motivator dan reward itu ada perbedaan atau sama gitu. Nah, berikutnya reward yang dimaksud di sini dalam dunia pendidikan, apakah memang kita bahasnya lingkupnya khusus pendidikan? Maksud saya begini, bagaimana reward-reward yang selama ini pernah ibaratnya yang dicontohkan misalnya seperti ini ya. Contohnya pada Lebaran ini kan marak parsel-parsel seperti itu. Dan ada beberapa itu parsel diberikan kepada pejabat dan itu tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Nah, bagaimana tanggapan menurut pemakalah reward itu? Reward yang seperti itu adakah di zaman Rasulullah dan bagaimana cara mengaplikasikannya pada saat ini? Mungkin itu aja, mungkin bisa dipahami maksud pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pertanyaan dari keduanya sudah begitu jelas. Silakan kepada pemakalah untuk menanggapinya atau memberikan penjelasan untuk pertanyaan tadi.
Ya, Baik. kepada Ibu Smiati dulu barangkali. Ya, gantian. Ya, terima kasih Prof. Yang pertama dari Pak Guslianto. Beliau tadi menceritakan tentang kasus kata-kata guru yang sangat menyakitkan. Kata-kata yang ibaratnya nak temakan danjang ya Pak Gus. Jadi kata-kata yang menyakitkan ini memang tidak bisa digunakan dalam pendidikan, karena dalam Islam sendiri Rasulullah juga sudah mencontohkan supaya kita selalu untuk berkata-kata yang baik. Dan Rasulullah itu merupakan uswatun hasanah baik dalam perkataan maupun perbuatan beliau. Jadi mengenai kasus-kasus yang seperti ini itu memang tergantung kepada karakter dan kepribadian gurunya. Karena seorang guru yang baik dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Kemudian mengenai pertanyaan yang kedua, guru tidak berharga kalau zaman sekarang ini. Kemudian juga kasus-kasus kekerasan dengan adanya HAM. Nah, sebetulnya kasus-kasus kekerasan ini bukan termasuk dari punishment atau hukuman. Karena punishment atau hukuman yang dicontohkan oleh Rasulullah itu memang yang tidak sampai menyakitinya. Kalau sudah kekerasan itu bukan hukuman lagi, tapi sudah bukan hukuman dalam mendidik lagi. Tapi itu memang sudah melenceng dari tujuan dari hukuman untuk mendidik. Oleh karena itu, ini juga merupakan kasus kekerasan ini dengan adanya HAM ini juga sudah sepatutnya, karena ketika anak kita nanti dikerasi atau sampai melukai fisik dan psikisnya, kita juga tidak akan pernah bisa menerimanya. Karena mengenai hukuman yang dicontohkan oleh Rasulullah dan dalam pendidikan itu memang sebatas supaya anak lebih baik dari sebelumnya dan tidak ada unsur dendam, apalagi sampai menyebabkan sesuatu yang berdampak kepada luka-luka fisiknya. Kemudian guru tidak berharga ini juga tergantung dari gurunya Pak Aji. Kalau seandainya guru tersebut memiliki pribadi yang baik, di mana dan dalam kondisi apapun orang akan tetap menghargainya. Tapi kalau seandainya seseorang itu memang atau gurunya memang akhlaknya yang tidak baik, maka wajar seorang guru tersebut juga tidak berharga di mata muridnya. Mungkin hanya itu Prof, saya kembalikan. Terima kasih. Ya, selanjutnya kepada makalah pertama, Pak Antoni, silakan. Terima kasih Pak Prof. Ya. Terima kasih kepada Saudara Guslianto yang telah memberi pertanyaan yang mungkin sangat mengetukkan kita dan membuka wawasan kita tentang masalah-masalah yang muncul ketika seorang pendidik yang menyampaikan ungkapan dengan kata-kata kasar itu sudah termasuk bagian daripada hukuman. Kenapa? Kalau kita, saya mencoba, mudah-mudahan di antara kita juga pernah membaca di dalam buku Tarbiyatul Aulad yang ditulis oleh Nasih Olwan. Seorang guru itu hendaknya memiliki beberapa sifat. Salah satunya itu memiliki akhlak yang terpuji. Yang kedua, dia bisa memahami anak didiknya. Dia punya ilmu tentang pemahaman tentang anak didiknya. Tentunya masalah akhlak terpuji itu tentunya bagaimana seorang guru itu harus berkata-kata, berucap terhadap anak didiknya. Artinya bahasa kata dan kotor itu merupakan suatu bentuk akhlak yang tidak terpuji. Kita katakan ada akhlak-akhlak yang sangat jelek lah ya. Tentunya dalam pendidikan Islam tidak bisa kita terima. Yang boleh seorang guru mengucap itu adalah bentuk nasihat, ya, nasihat yang baiklah kepada anaknya. Juga di dalam Islam dikatakan waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik perkataannya orang-orang yang mengajak kepada Allah gitu. Mendidik itu adalah bagian daripada ajakan kita kepada Allah gitu kan. Ya. Tentunya dalam Islam hal seperti itu juga tidak bisa kita jadikan sebagai suatu hal yang masuk di dalam kategori pemberian punishment, hukuman gitu ya. Hukuman paling tidak hukuman itu adalah hukuman yang mendidik, hukuman yang baik. Kemudian kalau kita melihat juga ada ungkapan yang pernah dikemukakan oleh penyair Sauki gitu. Waqad yurja li jarsipil bur'un wala bur'un liman jarah lisanun. Kalau lidah sudah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Sesungguhnya obat karena sesuatu hal yang fisik itu ada obatnya. Jadi
yang kita pahami bahwa apa yang disampaikan tadi itu bahwa seorang guru itu adalah yang kurang memahami fungsinya dan syarat-syarat dia menjadi seorang guru, karena dia tidak memahami akhlak-akhlak yang mestinya dia terapkan, karena dia dicontohi oleh anak buahnya, gitu, anak didiknya. Mungkin kata-kata kasar itu mungkin itu yang bisa saya berikan suatu gambaran. Kemudian aplikasi terhadap kekerasan kita, karena kita tersandung oleh masalah HAM, ya memang itu menjadi sebuah hantu yang menakutkan bagi setiap orang kondisi sekarang ini. Kenapa? Karena HAM itu adalah ciptaan manusia, ya. Yang kita tahu bahwa HAM pertama itu muncul oleh Presiden Amerika yang ke-7 kalau tidak salah, John F. Kennedy, ya. Yang ke-17 berapa itu. Beliau mencoba merumuskan tentang masalah HAM, hak asasi manusia di dalam piagam PBB itu. Kemudian masalah hal ini kemudian menjadi domainnya orang-orang Barat. Ya. Setiap sedikit masalah HAM, tetapi mereka sendiri juga tidak menerapkan HAM. Kita lihatlah Amerika itu. Karena mereka sebagai negara superpower memiliki kekuasaan atas dunia, sebagai polis dunia, ya. Mereka sedikit-sedikit menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan Islam itu adalah HAM. Sementara kita lihat Palestina, ya. Bagaimana orang-orang Palestina itu dihajar habis-habisan, mereka tidak teriak. Tapi ketika ada hal, termasuk juga terhadap anak didik, sebenarnya kalau memukul, menurut saya memukul dalam batas-batas kewajaran itu boleh-boleh saja. Mungkin yang seumur saya termasuk Pak Alirma lah, mungkin yang lebih senior pada kita. Kalau kita dulu kan biasa dipukul oleh guru kan, dipukul tangannya, ada efek jerah gitu yang diberi guru. Tapi orang tua kita tidak pernah marah. Malah kan bisa kasih orang tua, tadi saya pukul anaknya, ya biarin dia nakal, biar baik gitu kan. Tapi tidak mencederai gitu kan. Tapi anak-anak sekarang itu memang iya, kita lelah sikap dan perilaku anak-anak sekolah sekarang cuek terhadap guru. Bahkan mohon maaf, saya sering ke kampus, saya sering negur anak-anak dakwah itu. Kita mau lewat aja mahasiswa itu dia tidak peduli gitu. Duduk di jalan padahal tahu orang mau lewat. Di situ bahkan dosen-dosennya mohon permisi gitu. Saya sering, artinya apa? Karena ada hal-hal yang memang seharusnya bisa menjadi pelajaran buat kita, termasuk dalam hal-hal pukulan baik yang bentuknya fisik tadi. Yang menurut saya selamat dalam batas-batas yang tidak menyakiti gitu kan. Tetapi karena adanya momok dengan HAM sekarang itu yang menjadi takut bagi para guru, karena takut dikomplain ya itu, atau dituntut karena telah melakukan sebuah pelanggaran. Karena standar HAM juga itu kita lihat di dalam pendidikan itu sejauh mana penerapannya, apa standarisasinya gitu. Seperti kalau sudah ada sesuatu hal seperti anak. Diringkas saja, waktu kita sudah habis. Nah, ya mungkin itu gambaran dari saya Pak yang tentang terhadap masalah aplikasi hadis tadi. Nah, baik ya. Waktu kita tinggal 3 menit lagi. Kepada Bu Rehani, saya minta tolong diberikan pencerahannya terkait dengan persoalan ini. Ya, terima kasih Pak Prof. Nah, menarik sekali tadi pertanyaan dari Pak Rusdianto ya. Nah, tadi tidak hanya hukuman yang tidak dibenarkan itu kan hukuman fisik, tapi ada juga hukuman yang berupa kata-kata yang kasar yang berakibat nanti kepada psikisnya. Jadi memang kalau hukuman itu ya tidak boleh, hukuman itu dikatakan hukuman yang dibolehkan itu kan hukuman yang mendidik. Nah, hukuman yang mendidik, hukuman yang tentunya tidak hukuman fisik itu tidak mencederai atau tidak melukai, seperti yang tadi dikatakan. Kalau sekarang kita memberikan hukuman itu melanggar HAM. Nah, biasanya yang melanggar HAM itu adalah hukuman yang mencederai begitu ya, sampai luka atau ada akibat fisiknya. Nah, begitu juga dengan hukuman yang berakibat kepada psikisnya. Nah, ini seperti yang tadi ada yang syair itu ya, yang diapakan oleh Pak Antoni tadi, hukuman psikis ini itu tidak yang melukai hati ini tidak ada obatnya gitu ya. Jadi memang hukuman itu berarti tidak boleh, hukuman yang mendidik itu tidak boleh hukuman fisik dan juga tidak boleh hukuman yang bersifat berdampak kepada psikis.
Nah, sebenarnya yang berkaitan dengan kata-kata yang kasar ini aja itu sudah menyalahi kode etik guru ya, yang harus memiliki kompetensi kepribadian, yaitu memiliki akhlak yang baik, kepribadian yang baik seperti itu. Nah, kata-kata yang kasar seperti ya kadang-kadang di dalam ini ada juga yang ibaratkan kepada anak itu seperti binatang gitu ya. Nah, ini kan tidak dibenarkan. Jadi memang hukuman itu tidak boleh yang berakibat kepada fisik dan psikis. Kemudian nah itu mungkin untuk pertanyaan yang ini ya, Pak Guslianto. Mungkin demikian Pak Prof. Ya, makasih Bu Rehani. Waktu kita sudah habis. Saya sudah harus bergabung dengan S2. Ya, kesimpulan kita yang pertama bahwa Rasulullah memang ya menggunakan metode reward dan punishment dalam pendidikan beliau kepada para sahabat. Bahkan kita bisa katakan salah satu di antara yang mendukung keberhasilan beliau dalam memberikan pendidikan karena disertai dengan metode reward dan punishment ini. Hanya perlu dicatat, reward dan punishment akan mencapai sasaran bila mana seorang pendidik menyadari dirinya sebagai seorang pendidik. Maka punishment terjauh dari rasa karena sakit hati atau ketidaksenangan. Punishment Rasulullah justru dilatar belakangi karena sayangnya beliau kepada para umatnya. Ini berbeda ya, bukan karena melampiaskan ketidaksenangan, tetapi justru Rasul memberikan punishment itu tetap dilatar belakang oleh karena sayangnya beliau kepada para umatnya. Ya, kemudian kepada kedua pemakalah, hadis-hadis yang dikutip ini ya masih banyak yang lebih tepat lagi daripada yang ada sekarang itu. Silakan nanti dicari hadis-hadisnya dan dilengkapi lagi, dan setelah dapat nanti tolong di-share kepada teman-temannya. Demikian saja, saya mohon maaf karena sudah ditunggu oleh S2 jam 10. Kalau mau dilanjutkan dengan Bu Rehani silakan, namun saya mohon izin karena mau kuliah di S2. Baik, saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Prof.